Iya. Wih, belum pasang ring kemana? Apa namanya? Wih, lubang nih gue lihat. Wih, lubang ngeri nih. Coba yang sebelah tuh, lubang pasang ring. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana kita sudah terhubung dengan PLT Kapus Datim BNPB Abdul Muhari. Pak Abdul, selamat pagi Pak. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sampah nih kayaknya. Selamat pagi, Mbak. Jadi Eh, lubang bisa begini. memang pukul 0 tadi malam, Psikologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan eh, Geologi dari Kementerian ESDM itu meningkatkan status aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki menjadi level 4 atau statusnya awas. Nah, berdasarkan laporan yang kami terima per pukul 4.07 waktu Indonesia Barat eh, pagi hari tadi, itu ada eh, 3 kecamatan yang terdampak dengan total 14 desa dengan masyarakat terpapar yang saat ini mengungsi itu mencapai 2.734 kakak atau sekitar 10.295 jiwa. Untuk sementara ini pemerintah Kabupaten Flores Timur dan BPBD beserta TNI Polri menyiapkan beberapa tempat evakuasi yang bisa kami sampaikan itu di Desa Duli Pali, Desa Lewulaga, dan beberapa tempat lainnya dengan memanfaatkan bangunan-bangunan sekolah. Memang untuk aktivitas lewat hobi laki-laki dari tadi malam ini cukup bahayakan karena ada lontaran material vulkanik yang kemudian menyebabkan kebakaran di beberapa tempat dan juga merusak beberapa fasilitas umum milik masyarakat termasuk kendaraan dan juga infrastruktur publik, menutup beberapa ruas jalan dan seterusnya. BNPB sendiri saat ini sudah mengirim tim ke Flores Timur dan kita harapkan ini bisa bekerja langsung dengan masyarakat, dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur, BPBD, TNI Polri untuk segera melakukan pendataan, analisis kebutuhan dan hal-hal terkait kedaruratan lainnya. Untuk korban jiwa meninggal, koordinasi kami dengan Kakansar Maumere itu menyebutkan eh, 6 jiwa meninggal dengan catatan 5 sudah ditemukan dan 1 orang masih dalam pencarian. Memang informasi korban jiwa ini agak berbeda. Ada beberapa yang mengatakan sudah 9 dan ada yang media yang mengatakan 10, tetapi koordinasi kami dengan Kakansar Maumere, BNPB dengan Kakansar Maumere menyebutkan korban yang terlaporkan itu 6 orang dengan catatan 5 sudah ditemukan dan 1 masih dalam pencarian. Itu saja ini akan terus kita update sekiranya ada temuan-temuan baru di lapangan. Saya kembalikan, Mbak. Ya, lalu bagaimana dengan penanganan sementara di sana? Pengungsian tadi Anda sebutkan ada di beberapa tempat begitu ya. Lalu terkait dengan kebutuhan bagi para warga yang mengungsi ini, sejauh ini bagaimana kondisinya? Ya, para warga sudah mulai melakukan evakuasi dengan dibantu oleh BPBD dan TNI Polri mulai dari dini hari tadi. Dan ini eh, memang baru dalam proses penyiapan lokasi pengungsian oleh pemerintah daerah. Tadi seperti yang saya sampaikan ada di beberapa desa dengan memanfaatkan bangunan sekolah. Nah, ini segera kita sudah mendapatkan data awal jumlah pengungsi untuk bisa kita tentukan dan siapkan kebutuhan-kebutuhan darurat pengungsi seperti terpal, tempat tidur, logistik permakanan maupun non permakanan
toilet darurat dan seterusnya. Kita harapkan ini dalam 1 hingga 2 kali 24 jam ke depan itu sudah bisa kita sediakan. Lalu kondisi di sana saat ini apakah masih ada hujan abu atau seperti apa? Bisa Anda gambarkan? Dari laporan per pagi ini, aktivitas erupsi sedikit menurun, meskipun ini masih dalam aktivitas yang cukup dan sangat aktif ya. Seperti kita lihat dalam visual yang terlihat sekarang. Jadi kondisi saat ini hujan abu itu masih ada sisa dari aktivitas sejak tadi malam. Dan kita tentu saja menghimbau dan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk benar-benar disiplin untuk meninggalkan kawasan dengan radius 7 kilometer dari pusat gunung. Sekali lagi 7 kilometer dari puncak gunung. Jadi ini yang perlu kita perhatikan untuk menghindari jangkauan dari lontaran material vulkanik. Ini kita harapkan benar-benar masyarakat bisa benar-benar disiplin untuk sementara meninggalkan dulu tempat yang masih masuk radius 7 kilometer. Nanti sekiranya kondisi mulai aktivitas erupsi mulai menurun, baru kita lihat kondisi properti atau aset atau rumah kita masing-masing. Baik, lalu kami juga mendapatkan informasi ada korban luka di sana. Bagaimana penanganannya? Sudah mendapatkan perawatan medis yang cukup di sana? Untuk kondisi korban atau masyarakat yang luka, baik luka ringan, luka maupun luka berat yang membutuhkan perawatan hingga saat ini sudah kita mobilisasi ke puskesmas dan vaskes-vaskes terdekat. Tentu saja ini menunggu asesmen lebih lanjut sekiranya diperlukan untuk penanganan yang lebih fasilitas lebih lengkap, tentu saja ini akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat. Artinya fungsi-fungsi kedaruratan sudah berjalan dan ini masih dalam tahap penyiapan asesmen darurat, tetapi ini tetap berjalan di lapangan dan kita harapkan sekali lagi dalam 1-2 kali 24 jam ke depan penanganan masyarakat terdampak ini sudah bisa kita lakukan dengan baik. Lalu terkait dengan korban yang masih dicari, korban yang hilang, bagaimana upaya evakuasi yang dilakukan? Untuk sementara pencarian korban tentu saja melihat kondisi dan situasi dari aktivitas erupsi. Artinya tentu saja keselamatan para tim pencari juga harus kita utamakan, tetapi juga merujuk dan mengacu kepada laporan dari anggota keluarga atau masyarakat yang melaporkan kepada Basarnas setempat.